Di sini ada, ini yang saya lingkarin ini dengan tangan Ya, ini, dia membiru seperti bekas pukulan, ya. iya, Ini ada robekan sampai dijahit. iya. Kemudian di sini ada robekan. Kurang ke depan sedikit, Pak Kamarudin, agak ke depan. Lah, itu mantap. Daerah Ya, perutnya. itu betul. Betul. Kemudian ini di daerah samping di bawah tangan ini ada robekan, ya. Diduga benda tajam. Ya, ini. Iya, kelihatan jelas. Kemudian ini di kaki, padahal dia pakai kaos kaki nih. Iya. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak membantah adanya baku tembak di rumah Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Advokat Kamarudin Simanjuntak justru menyebut tewasnya Brigadir J, dugaan kuatnya, mengarah pada penyiksaan. Hal ini diungkapkan Kamarudin Simanjuntak, Jumat, tanggal 15 Juli tahun 2022. Kamarudin Simanjuntak menduga adanya motif kebencian yang mendalangi tewasnya Brigadir J ini. Jadi dirinya, sebagai kuasa hukum pihak keluarga korban, menolak bila disebut adanya baku tembak. Saya menolak tegas ada baku tembak di rumah Irjen Verdi Sambo, karena tidak ada bukti tembak-menembak. Juga tidak ada CCTV. Jadi itu hanya keterangan dari Karopenmas Polri saja. Ini perlu digarisbawahi, kata Kamarudin. Kamarudin berjanji tak lama dirinya atas nama keluarga Brigadir J akan membuat laporan polisi. Kamarudin juga menolak tegas tudingan Brigadir J melecehkan istri Irjen Verdi Sambo dengan masuk ke dalam kamarnya. Kalau ada yang berani mengatakan bahwa anak klien kami masuk ke dalam kamar itu tanpa disertai bukti, kami juga akan memperhitungkan secara hukum. Kami akan menuntut, katanya. Bahkan Kamarudin menegaskan pihaknya memiliki sejumlah bukti bahwa Brigadir J mengalami penyiksaan. Anak klien kami disiksa, dipukuli, disayat-sayat, entah apapun motif kebencian mereka. Dirusak wajahnya, disobek hidungnya dengan senjata tajam, demikian juga bibirnya dan di bawah matanya. Kemudian di pundaknya di sebelah kanan itu ada juga dirusak sampai dengan dagingnya terkelupas. Bukan dengan senjata peluru, ujar Kamarudin. Kemudian kata Kamarudin jari Brigadir J juga dirusak, dipatahkan dan ada kuku yang dicabut. Di belakang kepala juga ada seperti luka sobek, yang sampai dijahit berapa jahitan, kata Kamarudin. Beberapa hari belakangan ini, kata Kamarudin ada media sosial termasuk TikTok dan sebagainya yang membuat gambar seorang wanita, berpelukan dengan seorang pria berkulit putih. Tetapi narasinya dikait-kaitkan dengan anak klien kami. Padahal anak klien kami tidak berkulit putih tetapi hitam manis, tinggi dan besar. Bukan kulit putih yang bolak-balik diumbar di media itu, ujarnya. Saya pastikan itu bukan anak klien kami. Jadi jangan dibuat narasi-narasi seolah-olah wanita itu ada bersama-sama berpelukan dengan anak klien kami, kata Kamarudin. Sebab sepengetahuan keluarga dan sesuai penugasan, Brigadir J bukan sopir istri Kadif Propam, tapi ajudan Kadif Propam. Sehingga tidak ada kesempatan bagi seorang ajudan maupun sopir untuk bisa masuk ke dalam rumah seorang jenderalnya, kecuali diperintah untuk itu, kata Kamarudin. Pertanyaannya, menurut Kamarudin, siapa yang memerintah? Karena tempat ajudan dan sopir itu hanyalah di seputar pos, kemudian ke dapur kalau mau perlu minum. Tetapi ke ruang tamu rumah perwira atau komandannya atau jenderalnya, tidak berani. Bahkan mereka itu pun kerja 2-3 tahun menjadi ajudan, melihat engsel pintu rumahnya itu pun dia tidak pernah tahu, katanya. Selain itu menurut Kamarudin, pihaknya juga menolak narasi yang dikembangkan polisi karena TKP telah dirusak. Nah, pertanyaannya adalah apakah anak klien kami disiksa dulu baru ditembak, atau ditembak dulu baru disiksa? Dari sini saya berani mengatakan ini adalah drama. Drama yang setelah kejadian, baru diciptakan skenarionya. Ini setelah kejadian, lalu diundang teman-teman dari penyidik, lalu disepakatilah seperti apa dramanya. Tetapi terlalu mudah ditebak, katanya. Dramanya itu antara lain, kata Kamarudin adalah setelah Brigadir J meninggal datanglah penyidik Polres Jakarta Selatan. Lalu mereka melucuti barang bukti, kemudian mengganti dekodernya CCTV tanpa izin Pak RT, diduga demikian. Kemudian menciptakan alibi, seolah-olah ada yang pergi PCR, dan sebagainya itu, diciptakan sedemikian rupa, katanya. Kemudian kata Kamarudin, ada pengangkutan jenazah dari rumah yang diduga tidak menggunakan ambulans, karena tidak ada tetangga yang melihat dan mendengar ambulans. Lubang telinganya ini bengkak nih. Iya. Iya. Ya, itu. Sambil rahangnya juga itu berpindah. Iya. Nah, apa itu karena kekuatan senjata?
sampai robek seperti sayatan pedang gitu ya. Atau popor